Apakah ini yang telah tertera dalam kehendak alam? Saya telah mengatakan di depan bahwasanya ramalan Jayabaya tidak ada presiden yang sampai ke 8. Tapi ulo salamulyo atur bagyo wisuka nusantara. Wilayah Jatinugoni aja Jatinugoni Nusantara tapi uluk salamulyo. Saya sekarang berada di Cilacap setelah melakukan perjalanan ke Prajimantoro. Kami berserah sementara karena pemahaman masyarakat sekarang itu atas lelaku spiritual sejati ya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan tanah air. Rasanya masyarakat memang sudah terlalu jauh dipisahkan ya. Artinya mau tidak mau dengan pengaruh-pengaruh sekarang, pengaruh-pengaruh bisnis, pengaruh-pengaruh oligarki yang mengharuskan masyarakat itu mencari duit, cara kasarnya mencari uang, sehingga tidak mengedepankan nafkah batin namun mengedepankan nafkah lahiriah, di mana tanpa ada keseimbangan itu niscaya langkah-langkah kita semua tidak seimbang, tentu akan terjadi ketimpangan. Mau tidak mau ketimpangan ini kita mesti menerima karena keadaan yang semestinya masyarakat itu memikirkan keseimbangan antar lahir dan batin, dan untuk saat ini niscaya akan kesulitan untuk menseimbangkan langkah-langkah lahir dan langkah-langkah batin. Artinya saya mengatakan bahwa sekarang mau tidak mau, mbok orang picek liru pamane ya, mbok orang tunanetra taruhlah, orang yang taruhlah disfabel dan sebagainya, kata orang pintar itu, tetap mau tidak mau berkaitan dengan harus mencari kebutuhan yang disebut uang. Artinya rezeki sekarang itu kurang dipahami bahwasanya sejatinya rezeki itu apa. Lah sekarang kurang bisa dimengerti sehingga tidak tahu rezeki yang sejati. Saya sedikit akan meranah bahwa tahun 2024 kita semua akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang bermaksud adalah pemilihan umum. Pemilihan umum sekarang ada istilah pemilihan serentak ya. Dari mulai pilkada, dari mulai pilpres, pilkada, sampai dengan pemilihan legislatif atau wakil rakyat. Nah, otomatis dalam hal ini banyak yang bersandar kepada atas ramalan Jangka Jayabaya yang sudah terkenal kondang, yang sudah kondang mekantar-kantar, kondang Kajono Priyo, bukan Kajono Banci, bahwa ramalan Jayabaya itu siapakah yang akan terpilih. Saya akan menguraikan sedikit bahwa dalam hitungan yang ke-8 saya pernah membuat konten, pemimpin itu adalah sangat berisiko. Karena apa? Angka 8 itu adalah angka wahyu. Mengapa demikian? Dibolak-balik angka 8 adalah sama ya. Dibolak-balik pemimpin Indonesia yang ke-8 bisa kita berkaca dari pemimpin atau Hamengkubuwono yang ke-8 ya, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Dalam proses pilenggahnya Hamengkubuwono yang ke-8 itu melalui berbagai rintangan sampai mengangkat putra mahkota, kalau nggak keliru itu 3 kali. Saya tidak akan menguraikan persisnya karena itu di literasi tentu ada. Lah begitupun saya rasa dalam pemilu tahun 2024 ini ya, otomatis akan banyak sebuah kendala. Akan banyak sebuah kendala yang saya maksud, masing-masing perahu atau masing-masing kendaraan atau masing-masing partai tentu menghendaki di situ punya jago yang jadi eksekutif atau menjadi pemimpin. Nah, saya mendengar bahwa kalau Partai Demokrat berkoalisi dengan partai apa, mungkin akan mencalonkan Bapak Anies Baswedan ya. Ini kendaraan Pak Anies adalah Partai Demokrat beserta koalisinya.
Lalu kalau nggak keliru, Bapak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra itu tentu punya kendaraan sendiri, paling ditambah satu koalisi juga jadi, juga masih akan mencalonkan. Dan rasanya tidak mungkin kalau sekelas Pak Prabowo menjadi RI 2 atau wakil presidennya, namun tetap niscaya Pak Prabowo akan mencalonkan menjadi presiden, tinggal siapa wakilnya. Kalau Pak Prabowo tentunya punya kendaraan sendiri ya. Partai Gerindra mungkin ditambah dengan koalisi satu partai atau beberapa kursi saja akan bisa mengusung. Lalu Golkar mungkin juga akan mengusung. Lalu PDIP tentu kendaraan sendiri juga, dan niscaya itu akan kuat. Bisa jadi nanti pemilu 2024 ada 4 calon, bisa jadi, atau setidaknya 3 calon. Mengapa? Dari Demokrat mencalonkan Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo dari Partai Gerindra, lalu PDIP itu mungkin mencalonkan Pak Ganjar Pranowo, dan lalu dari Golkar mungkin Bapak Airlangga Hartarto. Ya, ini mungkin bisa jadi 3 atau 4, kemungkinan 4 lah. Kalau 4 ini tentunya masing-masing kepengen unggul dong, ya masing-masing kepengen unggul. Bisa jadi pula besok pemilu itu terjadi 2 putaran lah. Saya akan mengatakan sesuai ramalan Jayabaya ini, saya tidak melihat ada ramalan presiden yang ke-8 ya. Artinya Presiden Republik Indonesia semestinya sesuai jangka Jayabaya hanya sampai yang ke-7 lah. Saya tidak akan mengatakan bahwa kemungkinan besar ini chaos ya, atau chaos atau dan sebagainya, atau terjadi miss atau terjadi bentrokan atau perebutan. Saya tidak akan mengatakan demikian. Saya sebagai warga negara yang berusaha untuk baik tentunya tetap akan berupaya tetap memilih. Namun kemungkinan 2 putaran ini ada. Sedangkan yang kemarin saja itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo disit-disitan atau saling mendahului untuk mendeklarasikan kemenangannya lah. Ini tentu perlu kewaspadaan bagi kita, dalam arti kita berhati-hati, kita juga berdoa agar sampai tidak terjadi chaos ya. Nah, saya akan mengatakan pula dambaan para spiritualis ya, para yang taruhlah kalau orang dari luar sana mengatakan mungkin adalah orang yang penyembah batu dan berhala, mungkin animisme, dinamisme seperti saya mungkin ya, kecenderungannya saya meyakini tetap ada sebuah kemungkinan yang didambakan belum tercapai pada tahun 2024-2025 paling, manakala kita bersabar, karena kuncinya sesuai yang saya katakan adalah oleh wahyu suci Damar Sesongko ini. Saya meyakini belum serta-merta dalam menitis kepada seseorang, karena terkendala dalam tebusannya itu, maka kita hendak bersabar untuk sementara waktu. Namun saya mengatakan kali ini bahwasanya sesuai jangka Jayabaya tidak tertera siapa pemimpin Indonesia yang ke-8. Namun dalam jangka Jayabaya yang saya tahu itu bisa dibaca dalam literasi, ada Pendeta Sinisikan Wahyu, ada Satrio Kinunjoro dan sebagainya lah. Ini perlu kita cermati bahwa tahun 2024 belum saatnya Satrio yang menjadi pilihan alam dan Allah ini akan muncul ya. Sekali lagi mungkin melalui proses goro-goro ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tebusan itu tetap akan saya lakoni, namun kemungkinan besar karena kesadaran masyarakat sekarang ya, seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, seperti Solo Hadiningrat yang menjadi terahnya Mataram yang masih pokok saja, masih kurang memahami persis. Terbukti saya kemarin di Sendang Bengkung juga sempat tersingkirkan. Lah ini perlu kita cermati, para kaum spiritualis yang mendambakan munculnya sang pilihan alam ini niscaya masih tertunda untuk sementara waktu. Tapi saya yakin bahwasanya pada saatnya pasti akan terselesaikan dengan baik dan nanti akan muncul, karena saya mengatakan di sini secara terang-terangan kalau ada presiden mungkin ada ya,
Kalau ada presiden, mungkin ada. Lalu nasibnya Indonesia itu seperti apa? Ya kurang lebih seperti presiden yang sudah-sudah setelah zaman reformasi sampai sekarang. Ya bukan rahasia lagi yang saya maksud, bahwa sekarang Indonesia utangnya menumpuk-numpuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lah ini penting kita ketahui. Saya intinya di sini mengatakan bahwasanya dalam ramalan Jayabaya niscaya tidak tertera ramalan presiden yang ke-8, hanya presiden yang ke-7. Lalu siapa yang akan terpilih? Siapa yang akan terpilih? Andai kata ada 4 secara ramalan Jawa, andai kata ada 4 calon, 1 Anies Baswedan, itu juga hitungannya dari huruf A. Yang kedua kalinya andai kata jadi Golkar ini mencalonkan Airlangga Hartarto, ini juga awal hurufnya itu dari A, ya, Airlangga Hartarto. Mungkin inilah Karno Tinanding, ya, Karno Tinanding sampai terjadi 2 putaran. Lah siapa yang akan terpilih? Tentunya menurut saya tetap yang masih diusung oleh PDIP, karena garis yang masih dimenangkan sesuai alam ini adalah garisnya PDIP. Siapa yang diusung? Mungkin Bapak Ganjar Pranowo. Lah saya akan mengatakan bahwa satu hal yang perlu kita analisa, andai kata terjadi 3, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, ya, yang diusung oleh Gerindra, lalu Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, lalu Airlangga Hartarto, kemungkinan secara darah Jawa yang masih murni, kemungkinan ini saya meramal bolehlah, kemungkinan adalah Ganjar Pranowo. Lah ini sebuah bukti mungkin yang diusung oleh PDIP ini mungkin masih berpegang pada tampuk kepemimpinannya, ya, siapapun yang diusung oleh PDIP kemungkinan adalah Bapak Ganjar Pranowo. Nah, apakah ini yang telah tertera dalam kehendak alam? Saya telah mengatakan di depan bahwasanya ramalan Jayabaya tidak ada presiden yang sampai ke-8, presiden yang tertera hanya sampai yang ke-7, dan lalu nanti mijilnya Satrio Piningit. Namun karena sesuatu hal mungkin belum serta-merta akan mijil melalui proses mungkin tahun 2026 atau tahun 2027, barulah yang didambakan oleh alam ini akan muncul. Saya rasa demikian. Terima kasih.